Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabarnya semua? Apakah hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Bila mana anak-anak sehat, Bapak pun ikut senang. Karena di kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan, ya, menjaga pola makan, istirahatnya secukup, ya itu yang harus perlu diterapkan. Karena pasti ada ketahui kita sekarang berada di masa pandemi. Jadi sebaiknya kita harus membiasakan pola hidup sehat dan bersih. Nah, anak-anak, ini kakak ada membawa hand sanitizer. Jadi kalau anak-anak ingin membersihkan tangannya, silakan pakai, karena kakak taruh di depan sini ya. Dan ini diwajibkan bila mana pelajaran PPKN, kakak wajib membawa ini dan adik-adik wajib untuk membersihkan tangannya, bukan membersihkan mulut, tapi tangan dibersihkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita minta restu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta seluruh alam. Kebetulan kita di sini semuanya muslim, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, alhamdulillah. Hadir semua hari ini ya. Jadi kakak sangat senang dan harus dipertahankan ya. Ya, sepertinya anak-anak pada lemas semua ini. Katanya sehat tapi lemas, tidak semangat dengan pelajaran PPKN. Jadi kalau begitu kakak akan memberikan motivasi kepada adik-adik semua. Motivasinya itu cukup singkat, jelas dan padat. Ya. Silakan adik-adik menghadap ke bangku teman, sebangku sama temannya, menghadap muka. Sudah? Taruh tangan kanan di pipi teman kalian. Iya, pintar. Ya, sudah taruh, oke. Tampar. Mantap. Apa yang dirasakan itu? Sakit? Ya. Nah, sakit itu adalah suatu rasa yang memberikan stimulus kepada adik-adik supaya tetap semangat. Nah, ini sakit ini adalah suatu kesan bahwa bagaimana orang tua kita di sana membanting tulang demi adik-adik untuk sekolah. Nah, adik-adik ini adalah penerus bangsa dan warisan untuk kedua orang tua. Jadi rasa sakit itu adalah suatu cara bagaimana adik-adik juga bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya orang tua kita kerja di luar dengan kepanasan dan kedinginan tanpa kena lelah. Baik, bila mana sudah semangat, jadi kakak ingin mereview kembali pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu kita mengenai pertemuan pertama itu kalau tidak salah kita mengenai norma dan keadilan. Ya. Pertemuan kedua itu mengenai keberagaman suku, ras, bangsa dan antar golongan. Nah, kakak ingin mereview kembali mengenai keberagaman ras, suku, bangsa dan antar golongan.
Siapa yang masih ingat? Baik, apa itu suku? Keberagaman suku? Ya, pintar. Keberagaman itu adalah suatu suatu kondisi di mana kita hidup saling beragam, baik itu antara suku, ras, agama, bangsa dan budaya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai pelajaran kita kali ini mengenai kedaulatan NKRI. Ya, mengenai kedaulatan NKRI, dan kakak sudah siapkan slide-nya, tinggal adik-adik bisa fokus pandangannya ke depan melihat hakikat dan teori kedaulatan. Baik, terima kasih. Kakak akan menjelaskan mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Ya. Pengertian kedaulatan itu, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab ya adik-adik, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalimat ini pasti adik-adik mengetahui bila mana adik-adik membuka undang-undang pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur menurut undang-undang. Itu. Baik, kita lanjut. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, kedaulatan memiliki 4 sifat atau 4 ciri atau 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Parlemen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Itu 4 sifat dari kedaulatan. Ya. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terkait oleh kekuasaan lain. Contoh, ikut perdamaian, ikut serta organisasi internasional. Nah, Indonesia ini kan memiliki satu organisasi internasional yang diikuti. Yang pertama, organisasi ASEAN, itu khusus negara Asia. Itu khusus negara Asia Tenggara, namanya ASEAN. Ya. Yang kedua itu ada internasional juga. Dalam hal ini lingkup ke semua negara bagian-bagian. Ke semua negara bagian. Seperti PBB. PBB itu Indonesia juga termasuk dalam anggota PBB, anggota Perdamaian Dunia. Ya. Itulah suatu penjelasan mengenai kedaulatan NKRI. Bila mana adik-adik ingin bertanya, silahkan bertanya kepada kakak. Ya, apa itu? Oh, PBB. PBB itu adalah suatu organisasi perdamaian dunia. Nah, Indonesia juga termasuk ke dalam anggota PBB. Misalnya ada suatu
suatu gesekan antara negara satu dengan negara lain, maka PBB itulah yang berfungsi untuk memberikan jalan tengah. Nah, begitu. Misalnya Indonesia ada konflik dengan Cina kemarin. Nah, itulah PBB yang mengambil alih untuk memberikan jalan tengah bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Itu maksud dari organisasi internasional seperti PBB. Nah, begitu. Ada istilahnya, ada suatu kerjasama lah atau sumbangsi kepada negara-negara lain. Misalnya kemarin ada konflik yang sampai saat ini adik-adik pasti mengetahui lah, ya, seperti Israel dan Palestina. Itu PBB yang memberikan jalan tengah sehingga PBB dapat meminimalisir perdamaian antara kedua negara tersebut. Ya, begitu. Apakah sudah paham? Paham, baik. Pertanyaan dari adik Mangka tadi itu memang bagus sekali mengenai organisasi PBB, sangat bagus. Jadi kakak ingin memberikan tugas, ya, kakak ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Silakan tulis, cuma satu nomor, tugasnya dikirim lewat via Telegram, ya, karena tidak boleh mengirim via WA karena WA mau diblokir oleh pihak WhatsApp. Jadi soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut para ahli. Ya, itu saja soalnya, dikirim lewat via Telegram. Karena tadi kakak menjelaskan, tidak mencantumkan pengertian kedaulatan NKRI menurut para ahli, ya, karena kakak sengaja, karena kakak ini ingin memberikan adik-adik suatu ilmu mengenai kedaulatan NKRI menurut para ahli. Jadi silakan adik-adik cari, adik-adik kirim via WhatsApp, kakak tunggu. Kumpulnya sebentar jam 9 malam. Baik, sekian dan terima kasih. Kebetulan kakak ini ada meeting mendadak sama kepala sekolah yang paling tampan. Jadi kakak ingin mengakhiri pertemuan kita kali ini. Semoga adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Ini ada hand sanitizer. Adik-adik harus memakai ini sebelum adik-adik keluar ke ruangan. Baik, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.